Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Para pemirsa TV Roja dan para pendengar Radio Roja dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Setelah kita bahas sebelumnya tentang hibah, maka di antara bentuk pemberian hibah adalah ketika seseorang dalam kondisi sakit. Ya, dia berderma mengeluarkan hartanya untuk si fulan, si alan, dan seterusnya. Di kondisinya sakit berat. Sakit yang dugaan kuat akan membawa kepada kematian. Seperti apa pemberiannya pada saat ini? Apakah disamakan dengan wasiat atau seperti apa? Baik, tafadhal. باب عطية المريض. تبرؤة المريض مرض الموت itu pemberian orang yang dalam keadaan kritis atau sakit yang membawa kepada kematian dan mengkhawatirkan. Ayil ladzi asabahu marad syadid yadhunnu annahu al-marad alladhi sayamutu bisababihi. Itu pemberian dari seseorang yang sedang mengalami atau ditimpa sakit yang kritis yang membawa kepada kematian dengan sebab penyakit tersebut. Fakhafa min al-mauti min ajali hadzal marad. Maka dikhawatirkan dari penyakit itu akan membawa kematiannya. Waman huwa fil khauf fal marid, atau dalam kondisi orang yang mengkhawatirkan kondisi keadaannya karena sakit. Ayyan al-khaif min al-maut hukmu man fil maradil maut al-mukhawif. Jadi seseorang dalam kondisi khawatir akan sakitnya memiliki hukum yang sama dengan seseorang yang sakit membawa kepada kematian atau sakit kritis. Tsumma masal mu'allif lil khaif min al-maut bi qawlihi al-waqif baina sifain inda at-tahumil qital wa man qaddama liqtal. Dan mu'allif di sini memberikan permisalan lain, orang yang dalam keadaan takut karena sebab penyakit kritis atau membawa kematian dengan perkataan beliau. Seperti juga orang yang berada dalam di antara dua pasukan yang sedang berperang dalam keadaan yang sengit, atau seseorang yang ingin dibunuh. Waraqibil bahar, atau orang yang sedang dalam berlayar di atas bahtera yang mengalami gelombang laut yang sangat kuat atau yang menakutkan. Waman waqa'a at-ta'un bi baladihi idza tasala bihimul maut, atau seseorang yang berada di suatu negeri yang dilanda penyakit ta'un yang dapat membawa kepada kematian. Maka hukum pemberiannya hukum wasiyatu fi sittati ahkam wa hukmu wasiyah fi sittati ahkam. Maka hukum pemberiannya seperti wasiat yang memiliki 6 ketentuan. Nah, sekarang pembahasannya adalah orang yang dalam kondisi sakit kronis, dan umumnya sakit ini membawa kepada kematian, atau dia tidak sakit tapi dalam posisi yang biasanya dalam posisi itu dekat pada kematian, seperti yang dijelaskan mu'allif di sini. Dia berada di dalam perperangan, jadi perang, pertempuran, ya, dan dia di dalam situ, tidak sakit, dia sehat. Ya, lalu pada saat itu dia bilang, saya hibahkan rumahnya itu ke ini, itu, seperti itu. Atau di masa dahulu orang berlayar dengan perahu atau kapal layar. Kapal layar itu kapal yang ada layarnya, kalau angin kencang diturunin biar nggak terlalu kencang. Kalau angin berhembus normal ke arah utara atau selatan tergantung tujuannya, nanti itu layar dikembangkan, itu layar terkembang, itu kapal layar. Mereka tidak menggunakan mesin. Nah, ini
kondisinya biasanya kalau gelombang besar, ombak besar, biasanya akan dibawa, dihempaskan kapal ini oleh ombak. Kalau kapal masa sekarang, yaitu kapal mesin, mereka bisa membuat ombak itu dengan mesinnya tadi masih berjalan dan bisa membuat manuver-manuver untuk tidak membahayakan kendaraan. Atau seperti kalau sekarang mungkin pesawat saat turbulence. Jadi turbulence di pesawat, lalu dibilang itu rumah saya yang itu untuk si fulan. Ya, tabungan saya di bank itu untuk masjid. Apa namanya? Ya, ini apa hukumnya? Ya, begitu juga contoh lain orang yang berada di daerah pandemi penyakit berat. Di dahulu itu ada namanya ta'un, para dokter menamakan kalau dalam bahasa Indonesia kolera. Ta'un amwas yang terjadi di masa Khalifah Umar bin Khattab, yang bahkan banyak sahabat Nabi SAW yang wafat. Itu penyakit ta'un. Berapa waktu yang lalu kita dunia pernah kena pandemi dengan COVID-19. Sama. Dia berada di daerah posisi COVID-19 yang sedang tinggi. Lalu dia berkata, ya, saya hadiahkan mobil saya ke si fulan. Ini apa konsekuensi dalam syariat? Ya. Dan antara ucapan dia mengikrarkan hibah tadi atau berdonasi tadi, itu tidak ada jeda dengan waktu. Artinya kalau ada jeda, setelah itu namanya turbulensi lewat, pesawat normal paling tadi hanya 3 menit, tapi udah dia berujar tadi. Ya. Ini tidak. Kalau ada, itu beda lagi. Dia bisa rujuk dari hibahnya. Karena hibah tidak mengikat bila belum serah terima. Dia bisa rujuk dari hibahnya. Tapi dalam kondisi tadi, tidak ada kesempatan, memang turbulensinya membawa pesawat jatuh akhirnya, itu tercatat di handphonenya bahwa dia hibahkan A, B, C, D. Ya. Ini hukumnya apa? Al-Mu'allif mengatakan hukumnya sama dengan hukum wasiat dalam 6 ketentuan. Ya. Seperti apa itu wasiat? Bila wasiat adalah seseorang bila mengatakan, kalau saya wafat, ya, harta saya yang itu, uang saya dari rekening itu berikan oleh kalian anak-anakku ke umpamanya untuk sarana dakwah Islam, untuk media dakwah Islam, ya, yang sesuai dengan Islam yang benar umpamanya. Dan setelah dia wafat, ini apa statusnya? Ini statusnya wasiat. Wajib ditunaikan kalau rekening tadi kurang dari 1/3 harta keseluruhannya. Umpamanya isi rekening itu 300 juta. Alhamdulillah, hartanya selain rekening itu ada kendaraan, ada rumah, dan seterusnya. Semua hartanya 1 miliar. Ya, 300 juta dari 1 miliar kurang dari 1/3. Ditunaikan? Iya, wajib ditunaikan. Allah mengatakan, "Mimba diwasiyati yusi biha." Bahwa warisan baru bisa dibagi setelah wasiat itu ditunaikan. Dalam kasus pemberian, ya, pemberian
bukan wasiat. Dia mengatakan ini untuk si fulan, tidak dikaitkannya dengan kematian. Ya, ini bagaimana? Tergantung kondisinya. Bila dia sakit, sempat sembuh, kronis stadium 3, 2 umpamanya kanker X. Alhamdulillah Allah berikan kesembuhan. Selama sembuh itu dia tidak rujuk lagi. Kalau dia rujuk lagi batal hibahnya. Dia tidak rujuk lagi, maka ini bisa disamakan dengan wasiat dalam 6 hal. نعم أي أن حكم تبرعات من سبق وهم كل من كان يخاف الموت لأي سبب إذا تبرعوا بها وهم على هذه الحال ثم ماتوا بعد هذا التبرع دون أن يفصل بين تبرعهم وبين وفاتهم وقت ذهاب عنهم فيه الخوف من الموت أن حكم هذه التبرعات حكم وصية هؤلاء إذا أوصوا في هذه الحال في 6 أشياء yaitu hukum memberikan satu pemberian dalam kondisi di mana adanya kekhawatiran atau takut akan adanya kematian, apapun sebabnya, maka apabila seseorang mereka memberikan suatu pemberian dalam kondisi seperti ini, kemudian wafat setelah pemberian itu diberikan, dengan tanpa adanya jeda antara pemberian yang sudah diberikan dengan wafatnya dan hilangnya waktu yang ditakuti, maka hukum pemberian ini adalah sebagaimana hukum wasiat yang mereka wasiatkan, di mana ada 6 ketentuan. Ahaduha, yang pertama, ay wasaya al-marid maradul maut al-mukhawif wa man fi hukmihi wa tabarru'atihim la tajuzu li ajnabi bi ziyadatin ala thuluth. Yaitu wasiat yang diberikan oleh seorang yang dalam keadaan sakit yang membawa kepada kematiannya, atau yang dihukumi dengan kondisi seperti itu di dalam masalah pemberiannya, maka tidak diperbolehkan untuk diberikan kepada selain ahli warisnya lebih dari 1/3. Wala tajuzu liwarisin bisai, dan tidak boleh diberikan kepada ahli warisnya sesuatu pun. Walau aqalla min thuluth, walaupun lebih sedikit atau lebih kecil dari 1/3. Illa bi ijazatil waratha, kecuali dengan perizinan dari ahli warisnya. Wa hadza kulluhu mujma' alaihi, dan ini seluruhnya disepakati oleh para ahli ilmu. Lima ruya anna rajulan a'taqa sittatan mamlukin inda mautihi lam yakun lahu mal ghairahum fada'a bihim an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fajaza'ahum athathan thumma qara'a bainahum fataqa ithnain wa raqa arba'ah. Rawahu Muslim min hadis Umran ibn Husain. Sebagaimana yang diriwayatkan dari di mana seseorang memerdekakan 6 budak yang dimilikinya pada saat kematiannya, dan orang ini tidak memiliki harta selain daripada budak itu. Maka Nabi SAW memanggil mereka dan mengelompokkan budak tersebut menjadi 3 bagian, lalu kemudian mengundinya. Maka beliau memerdekakan 2 orang dan 4 yang lain tetap menjadi budak. Riwayat Muslim dari hadis Umran bin Husain. Nah. Ya, pertama, ini perbuatan hibah dia pada saat kondisi sakit kronis atau kondisi yang mengkhawatirkan membawa kepada kematian. Sama dengan wasiat, ya, maka sebagaimana dalam wasiat, bila dia berwasiat lebih dari 1/3 kepada non ahli waris, tidak sah. Begitu juga seperti ini. Tadi kalau dia mengatakan dalam kondisi turbulensi tadi, ya, dia mengatakan dan bersamanya ada anak istrinya. Ini rekening saya yang di bank syariah ini semuanya untuk Masjid Al-Barakah Cilengsi umpamanya, untuk operasionalnya. Ya, ini qadarullah, itu pesawat tidak selamat dari turbulensi dan ahli warisnya hidup, alhamdulillah. Yang dianya wafat, mungkin jantungan atau pokoknya wafat ya. Ini dia bagaimana yang rekeningnya tadi disamakan dengan hukum wasiat. Lihat berapa nilai rekeningnya dan hitung semua hartanya.
Bila kurang dari sepertiga berarti sah. Bila lebih dari sepertiga, tinggal ditanyakan kepada ahli waris yang lain, apakah mereka mengikhlaskan atau tidak. Kalau tidak, hanya boleh sepertiga. Ya, kalau dia mengatakan tadi itu rekening yang di situ untuk istriku, kata dia. Ya, dan ada ahli waris yang lain juga bersamanya di pesawat itu. Dan qadarullah dia jantungan dan wafat dalam turbulensi tadi. Maka ternyata rekening ini untuk istrinya kan ahli waris. Maka wasiat tidak boleh ahli waris. Maka istri berbesar hati untuk tidak mendapatkan tadi. Kecuali ahli waris yang lain, anak-anaknya, anak laki, anak perempuannya, atau ayah ibu dari yang berhibah dan berhibah dengan makna wasiat ini, kecuali mereka mengizinkan. Itu boleh. Ini dalam hal ini sama dengan wasiat berdasarkan, dan ini hal mujma' alaih, ijma' para ulama. Dinukilkan ijma' oleh Ibn Munzir dalam kitabnya Maratibul Ijma', Ibn Taymiyah dalam Majmu' al-Fatawa, kemudian Ibn Qudamah dan Al-Iqna' fi Masail al-Ijma'. Ya, berdasarkan hadis Nabi, ijma' itu kan harus ada dalil. Dia sepakat, main sepakat aja tanpa dalil tidak bisa. Ada dalilnya. Dalilnya hadis Nabi SAW bahwa seorang laki-laki memerdekakan 6 budaknya saat dia akan wafat. Sedangkan dia tidak punya harta yang lain. Lalu Nabi SAW memanggil budak-budak yang 6 orang tadi. Lalu dikelompokkan 2-2, berarti 3, sepertiga. Lalu Nabi undi. Ayo, ambil undian ini. Siapa yang keluar A, B, segala macam, dia yang dimerdekakan. Keluar dari itu satu kelompok. 2 ini merdeka, yang 4 statusnya tetap masih budak. Hadis riwayat Muslim dari hadis Imran bin Husain. Ya, ini sama hukumnya dengan wasiat. Yang kedua. Nah, الثاني أن الحرية تجمع في بعض العبيد بالقرآن إذا لم يفي الثلث بالجميع للخبر وهو حديث عمران السابق. Adapun yang kedua, status merdeka yang diberikan kepada sebagian budak dengan menggunakan undian jika nilai sepertiga harta tidak memadai untuk memerdekakan semuanya, berdasarkan hadis di atas. Nah, ya. Kedua, sifat kemerdekaan budak tadi tidak bisa dilakukan bila itu lebih dari sepertiga. Maka harus diundi, dilihat dari keseluruhan harta si yang berhibah tadi. Berdasarkan hadis sebelumnya, hadis Imran bin Husain. Ketiga. الثالث أنه إذا اعتق عبدا غير معين أو اعتق عبدا معينا فنسي من هو هذا الذي اعتق من عبيده فأشكل أخرج أي اعتق عبدا من عبيده بالقرعة لأنه لا طريق إلى تعيين من يستحق العتق من عبيده إلا بالقرعة ويصار إليها كما في الحديث السابق. Poin yang ketiga, apabila seseorang memerdekakan budak dan tidak ditentukan, atau dia memerdekakan budak dan tertentu ditentukan, lalu kemudian dia lupa mana yang dimerdekakan yang telah ditentukan dari budak-budaknya, dan ada kebingungan, maka dimerdekakan budak dari budak-budaknya dengan cara diundi, karena tidak ada jalan lain di dalam menentukan siapa yang berhak mendapatkan kemerdekaan dari budak-budaknya tersebut kecuali dengan qur'ah. Maka ditentukanlah dengan cara tersebut sebagaimana hadis yang sebelumnya. Nah. Ya. Samakan dengan dia mengatakan umpamanya saya merdekakan budak saya ini.
lalu lupa dia. Ya, atau dia mengatakan dia punya 10 budak. Satu budakku merdeka. Yang mana? Ya. Ini dia cari-cari, lupa, udah enggak ketemu. Maka diundi budak yang 6 tadi, siapa undiannya keluar, maka dia yang dimerdekakan. Ya. Nah, kemudian yang keempat, annahu yu'tabar khurujuha min ath-thuluthi hal maut falau a'taqa 'abdan la mala lahu siwahu aw tabar'a bihi wa huwa la yamliku malan siwahu thumma malaka malan عند الموت ثم ملك عند الموت ضعفي وهو لا يملك مالا سواه ثم ملك عند الموت ضعفي قيمته تبين أنه اعتق كله حين إعتاقه لخروجه من الثلث عند الموت. Adapun yang keempat, apabila nilai sepertiga harta itu ditentukan pada saat kematian. Adapun jika ia memerdekakan atau memberikan seorang budak sementara ia tidak memiliki harta selain budak tersebut, kemudian pada saat kematiannya ia memiliki harta yang nilainya 2 kali lipat nilai budak tersebut, maka jelaslah bahwa budak tersebut merdeka secara utuh. Naam. Likhuruji. Yang dilihat adalah pada saat dia wafat, bukan pada saat dia hibah tadi. Nah. Hibah ketika sakit tadi, bukan itu yang dilihat. Tapi yang dilihat saat dia wafat, ya kalau dia mengatakan, ini budakku ini merdeka, dan dia divonis oleh dokter stadium 4, ya, kemungkinan besar wafat, dan qadarullah wafat. Jarak dia mengucapkan itu dengan dia wafat ada jarak umpamanya 1 minggu, 1 pekan. Pada saat dia berujar itu, ya, budak atau harta yang dihibahkannya tadi itu satu-satunya hartanya dia. Tidak punya rumah, dia ngontrak, tidak punya kendaraan, dia naik angkutan umum, dan itu satu-satunya rekening dia 100 juta umpamanya. Kemudian saat dia wafat, ya ternyata sehari sebelum wafat ada waris yang dia terima. Ya, dia wafat, ada waris yang dia terima umpamanya 200 juta. Nah. Berarti yang 100 juta tadi menjadi sepertiga. Ini boleh ditunaikan. Ya, keluarkanlah uang tadi seperti apa yang dia ucapkan pada saat wafat. Bukan kondisi saat wafat kurang dari sepertiga, bukan pada saat berikrar. وكان ما كسبه بعد ذلك له أي يكون ما كسبه هذا العبد بعد إعتاقه قبل الجزم بكونه حرا ملكا له لأنه تبين أنه في هذه المدة حر والحر يملك ما كسبه. Adapun harta yang dihasilkannya sesudah itu merupakan miliknya. Jika sang tuan memiliki hutang yang nilainya sama dengan nilai budaknya, maka ia urung berstatus merdeka dan tidak sah diberikan. Ya. Kemudian setelah status dia wafat tadi dalam kondisi punya harta berlebih dan itu lebih kurang dari sepertiga si budak tadi, otomatis budak merdeka, otomatis. Ketika setelah itu budak merdeka statusnya dia budak mempunyai keterampilan skill. Hanya sebagai tukang kayu, tukang perabot, tukang besi, pandai besi, tukang las, bengkel dan seterusnya. Dia bekerja, dapat uang. Ini uang milik dia. Ya, milik si yang sudah merdeka ini. وإن صار عليه أي على سيد العبد الذي أعتقه في مرض موته وليس عنده ما سواه دين يستغرقه أي يستغرق ويساوي قيمة العبد
أو يزيد عليها لم يعتق منه شيء، لأن تصرفات المريض مرض الموت من أعتق من إعتق وحبة ونحوهما حكمها حكم الوصية، لأنه ورد النص بأن حكمها في أنه لا ينفذ فيها إلى ما يخرج من الثلث، كما في الحديث السابق، فتقص عليه بقية الأحكام المشابهة له، ومن ذلك أنه يقدم الدين عليها كما في الوصية، فإن الدين يقدم على الوصية بجماع أهل العلم. Kemudian berikutnya, jika sang tuan memiliki hutang yang nilainya sama dengan nilai budaknya, maka ia tidak menjadi status merdeka dan tidak sah diberikan. Jika seseorang mewasiatkan sebagian hartanya, penerima wasiat tidak mengambil harta yang diwasiatkan itu untuk sementara waktu. Nilainya ditentukan pada saat kematian pemberi wasiat, bukan ketika wasiat diterima. Nah, karena tasarruf al-marid, yaitu apa yang dilakukan oleh orang yang sedang dalam keadaan kritis dari memerdekakan atau memberikan hibah atau yang selain keduanya, maka hukumnya sama dengan hukum wasiat. Terdapat adanya nas yang menetapkan bahwa itu tidak bisa ditunaikan kecuali tidak lebih dari sepertiga, sebagaimana hadis yang disebutkan sebelumnya. Maka dikiaskan semua hukum-hukum yang berkaitan atau yang semisal dengannya, dan diantaranya adalah mendahulukan penunaian hutang sebagaimana dalam bab wasiat, karena hutang didahulukan daripada wasiat sebagaimana kesepakatan ahlul ilmi. Nah, ya. Tadi saat kondisi dia dalam mengkhawatirkan akan wafat, dan betul dia wafat, dilihatlah tabungan dia yang bilangnya di bank X itu untuk dakwah di masjid X atau untuk masjid operasional Masjid Al-Barakah umpamanya Cilengsi. Wafat dia, dilihat ada hutang dia atau tidak. Kalau ternyata ada hutang dan hutangnya menghabiskan dana 100 juta tadi yang dia ikrarkan tadi, maka otomatis batal. Ya. Kenapa? Karena ini hukumnya sama dengan wasiat, berdasarkan hadis Imran bin Husain. Dan dalam wasiat, itu wasiat tidak boleh ditunaikan sebelum hutang dibayarkan. Ya. Bila seorang wasiat, kalau saya wafat, umpamanya rekening saya di bank X 100 juta itu untuk amal saya donasikan ke operasional Masjid Al-Barakah Cilengsi umpamanya. Dan wafat dia. Lalu ahli warisnya melihat dulu masih ada enggak hutang-hutang si mayat ini. Kalau ternyata ada hutang dagangnya, dan barang dagangan tidak cukup untuk menutupi hutangnya 1 miliar umpamanya, hutang dagangnya, barang dagangan yang adanya sekitar 800 juta. Jadi 100 juta tadi akan habis untuk bayar hutang, maka hibahnya saat sakit tadi tidak bisa ditunaikan. Ya, saya. Baik, yakfi Syekh. Jazakallah khair, barakallahu fiik, ikhwah dan pendengar dan pemirsa Roja TV. Demikian beberapa ketentuan dan bagaimana syariat memperlakukan hibah yang diberikan dari orang yang dalam keadaan kritis, sakit atau yang semisalnya. Dan kita berikan kesempatan bagi pemirsa dan pendengar yang bertanya untuk memperdalam pembahasan yang berkaitan dengan hibah atau wasiat. Halo. Dengan siapa, Umu? Assalamualaikum. Dengan Fitri. Di mana? Di Jakarta. Baik, silakan pertanyaannya. Mohon secara singkat saja ya. Silakan. Saya mau tanya Ustadz, jadi saya punya bude itu kakaknya mama saya itu. Dia sejak berkeluarga dengan suaminya kan tidak memiliki keturunan. Ya. Dia mengambil adik saya dari usia 1 tahun. Jadi adik saya itu sudah menjadi bagian dari keluarga dia gitu ya. Jadi anak gitu ya Ustadz, anak angkat gitu namanya ya. Nah, adik saya ini sampai besar sampai menikah dengan suaminya, bude saya pun tidak memiliki keturunan tetap. Jadi
beliau dan suaminya hanya mengurus adik saya ini. Nah, Pertanyaannya langsung umum. ya, jadi suami bude saya meninggal lebih dulu, kemudian disusul sama adik saya meninggal juga. Adik saya meninggal dua-duanya, suami istri. Jadi beliau meninggalkan 2 anak. Ustaz. Nah, anaknya beliau ini kan jadi cucunya bude saya ya, karena mereka tinggal bertiga sekarang. Pertanyaannya adalah, bude saya mau menghibahkan rumah yang beliau tinggal itu untuk kedua anaknya adik saya ini. Gimana statusnya secara waris? Karena kan Ini waris tidak dapat Ibu, tapi kalau hibah boleh. Kalau bude Anda memberikan hibah, kondisinya beliau sehat, sehat, dia mau hibahkan 2 rumah itu, 1 rumah itu dibalik namakan kedua anak, sah, tidak ada masalah. Tapi anaknya kan ini belum usia dewasa, Ustaz, masih anak-anak, jadi kan belum cukup umur untuk secara hukum ya, Ustaz. Gimana ya? Baik, ya itu saja pertanyaannya. Baik, kita akan simak jawabannya. Jazakallahu khair. Ya, datang ke notaris, minta arah notaris bagaimana dia membuatkan akta hibah rumah ke 2 anak angkatnya ini. Sahih. Secara tertulis tetap tertulis saja, walaupun nanti eksekusinya ketika dewasa gitu. Iya. Baik. Cukup jelas umum. Demikian, barakallahu fiik. Kami akan pertanyaan selanjutnya dari pesan chat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika orang tua kita tidak ada omongan masalah warisan, boleh dijual atau tidak. Namun ketika saya mau menjualnya, dari kakak pertama menahan saya. Bagaimanakah hukumnya secara ketentuan syariat? Apakah boleh tetap saya jual atau apa yang harus saya lakukan? Bila seseorang wafat, maka seluruh hartanya otomatis berpindah kepada ahli warisnya, bagian masing-masing seperti yang Allah jelaskan dalam kitabnya. Anak laki-laki 2 bagian, anak perempuan 1 bagian. Maka pemilik 2 bagian atau 1 bagian, haknya dia hanya sebesar itu. Kalau umpamanya orang wafat dan anaknya cuma 1 laki 1 perempuan. Laki-laki memiliki 2/3, perempuan 1/3. Haram bagi yang laki-laki 2/3 mengatakan, oh enggak, kamu nggak bisa jual yang 1/3 tadi. Atau yang saudari perempuannya mengatakan ke laki-lakinya, tak boleh kau jual. Itu haknya dia. Dia mau jual, dia mau sewakan. Ya. Tapi menyewakan, menjual 2/3, 1/3 tentu tidak mungkin. Ya. Maka bagi yang menahan, silakan Anda beli. Dinilai berapa harga pasarnya, ya, bayar hak yang mau jual tadi. Yaudah, kalau kamu mau jual, saya tidak mau jual, hak kamu 1/3, saya beli. Kita coba lihat harganya berapa dan berapa 1/3-nya. Seperti itu. Adapun menghalangi orang untuk mendapatkan haknya, ini sebuah kezaliman. Allah yang menyatakan hak ahli waris 1/3, lalu Anda halangi dia untuk memiliki haknya. Wabillahi taufiq. Alhamdulillah, jazakallahu khair. Demikian pendengar dan pemirsa Radio TV, semoga menjadi pencerahan. Kami akan pertanyaan dari Umu Giana di Kaltim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimanakah batasan memberikan wasiat harta, Ustadz, ketika kita masih sehat, dan berapakah jumlah hitungannya? Ketika Anda masih sehat dan mengatakan kalau saya wafat ini untuk ini, tidak ada masalah, boleh. Diucapkan, ya. Perlu tertulis, Ustaz? Tertulis lebih baik. Ada saksi tentu lebih baik. Tulis di atas materai. Ya, adapun eksekusinya nanti setelah Anda wafat dilihat. Bila yang Anda ikrarkan tadi melebihi 1/3, diminta kerelaan para ahli waris. Setuju nggak? Kalau mereka setuju, tidak apa-apa. Kalau mereka tidak setuju, ya bisa diskusi hanya 1/3 dari harta Anda tadi. Wabillahi taufiq. Jazakallah khair, Ustaz. Pertanyaan berikutnya, ada beberapa pertanyaan yang sama terkait dengan zakat mal.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya memiliki emas dan sudah mencapai nisab nanti di bulan Muharram. Sudah Dan sampai nisab di bulan Muharram. iya, Sekarang sudah belum. mencapai nisab, Ustaz. Sudah mencapai nisab dan ada pertambahan di bulan Zulhijjah ini. Bagaimanakah hukumnya, Ustaz? Apakah digabung dengan yang sebelumnya ataukah dihitung secara terpisah? Mohon nasihatnya, jazakallah khair. Allah barik fiik. Yang paling aman di Muharram Anda lihat berapa semuanya, ya Anda zakatkan. Karena kalau setiap harta masuk milik Anda, masuk di Zulhijjah, masuk di Zulqa'dah, masuk di Syawal, Anda zakatkan di Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, pusing Anda. Nanti di Syawal ini harta mana yang masuk ya? Di Syawal itu harta mana yang harus saya zakatkan? Yang mana? Yang emas yang bulat, yang petak, yang sekilo, atau yang seperti apa? Yang cukim atau yang perhiasan? Ya. Tapi dengan tadi itu mengkhawatirkan. Maka lebih baik ketika di suatu Muharram tadi zakatkan saja semuanya. Wabillahi taufiq. Nah, Ustaz, jazakallah khair, barakallahu fiik. Kami akan kembali pertanyaan selanjutnya via chat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mohon arahan terkait dengan pembagian waris di mana Bapak Mukhlis wafat meninggalkan anak 4 perempuan semua, Ustaz. Ayah dan ibu Bapak Mukhlis masih ada. Kemudian Bapak Mukhlis memiliki saudara laki-laki seorang dan saudara perempuan 3 orang, Ustaz. Ya. Ayah ibu Mukhlis dapat 1/6. Nah, Ayahnya 1/6 tambah sisa. Adapun 4 anak perempuan. anak perempuan Mukhlis dapat 2/3. Istrinya Iya, nama istrinya ada, Ustaz. ada Ya. dapat 1/8. Ya. 1/6 dengan 2/3 dengan 8 berarti 24. Berarti ayah dapat 4, ibu dapat 4, 8, istri dapat 3, 11. Anak dapat 16. 16 ya. 16 tambah 11, 27. Nah, Berarti hartanya dibagi 27. Ibunya 4/27, ayahnya ibu 4/27, istrinya 3/27, 16/27 dibagi 4 anak perempuannya masing-masing 4/27. insyaallah. Ya, Ustaz. Cukup jelas Bapak dan Ibu yang bertanya mungkin. Allah alam, barakallahu fiik, dan semoga menjadi pencerahannya, jazakallah khair. Kami akan kembali pertanyaan via chat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Wasiat yang diberikan kepada sebagian kerabat, Ustaz, dan adanya ketidakadilan, bagaimana hukumnya secara ketentuan syariat bagi yang memberikan? Mohon nasihatnya, jazakallah khair. tak paham saya Wasiat yang diberikan kepada sebagian kerabatnya saja dan kerabatnya ahli waris, bukan? bukan, Ustaz. Kenapa bilang tidak adil? Terserah dia. Taib, Masya Allah. Tidak ada masalah saja. Ya kan tidak ada wajib menafkahi. Sahih. Kerabat umpamanya paman. Nah, Ya. Paman ahli waris. Kalau tidak ada anak laki-laki. iya, Andai ada anak laki-laki, paman bukan ahli waris. sahih. Dan dia, paman ada 5. Iya, nah. Dia sayang dengan satu paman dengan satu berbagai alasan. Nah, Ya, tak bisa kita. Penting dia sayang yang satu itu. Dia hanya berwasiat untuk pamannya. Paman yang 4, ngapain Anda iri? Ya, sama dengan Anda ada tetangga, rumah kanan, rumah kiri, rumah depan 2, belakang 2, kanan kiri 6. Lalu karena yang depan yang 1, depan kan 2 tadi. Ya, banyaklah mungkin lebih chemistry segala macam. Nah. Ya, setiap Anda ada ada rezeki, mungkin buah dari kebun dan Anda ambil, Anda berikan hanya kepada tetangga yang 1. Ini 5 tetangga
wih kamu nggak adil ke tetangga. Enggak. Sahih. Adil itu kepada orang yang Anda wajib menafkahinya. Itu yang adil. Ya. Ini Anda tidak wajib menafkahi kerabat yang bukan ahli waris tadi. Nah. Maka tidak ada ucapan adil di situ. Rakyat dengan pemimpin kepada rakyatnya, pemimpin wajib melindungi, memberikan manfaat kepada rakyatnya, kesejahteraan dan seterusnya. Ini ia adil. Adapun Anda sesama rakyat, tidak ada harus adil ke rakyat yang lain. Tetangga dengan tetangga. Ayah kepada anak-anaknya wajib adil. Sahih. Suami kepada istri yang lebih dari satu wajib adil. Ya, itu yang adil. Adapun saudara dengan saudara, dia tidak wajib menafkahinya. Ya, saudari dengan saudari, dia tidak wajib menafkahinya. Maka dengan demikian dia tidak perlu adil, terserah dia. Alhamdulillah itu. Jazakallah khair wa barakallahu fiik. Kami angkat satu Nanti pertanyaan. khawatir Anda katakan Allah nggak adil. Sorry. Kenapa yang fulan rezekinya lebih banyak dari saya? Si fulan sehat, saya enggak. Tidak sakit ya. Si fulan banyak ilmu, saya enggak. Ya. Allah barik. Barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya, masih berkaitan dengan zakat. Ustaz, ada 2 pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fikum ya Ustaz. Mohon nasihat dan ilmunya terkait dengan zakat emas. Apakah yang dizakatkan hanya logam mulia saja atau perhiasan juga termasuk Ustaz dizakatkan? Yang kedua Ustaz, ketika ada mustahik yang kita ingin memberikan zakat kepadanya, akan tapi dia melakukan kemaksiatan atau diantaranya tidak sholat, bolehkah selaku muzaki meminta komitmen apabila zakat ini diberikan untuk rajin dan kuat kembali ibadahnya? Dan ketika tahun berikutnya dia masih melakukan hal yang sama, kita alihkan zakat yang biasa kita berikan kepadanya kepada orang lain yang lebih taat ibadahnya. Bolehkah memberikan ketentuan itu Ustaz sebagai muzaki? Mohon nasihatnya, jazakallahu khair. Pertama, emas kalau perhiasan dipakai tidak ada zakatnya. Tapi kalau walaupun dia berbentuk perhiasan, tapi dibeli tujuannya adalah kapan butuh dijual. Dan tidak dipakai-pakai, disimpan aja. Ini ada zakatnya. Ya, adapun emas lentakan, ya sepakat para ulama ada zakatnya. Kemudian memberikan zakat kepada orang muslim. Orang yang tidak pernah sholat beda dengan orang yang sholat bolong-bolong dengan tidak pernah sholat. Orang yang tidak pernah sholat, ya, pendapat yang terkuat dalam mazhab Syafi'i dan mazhab para ulama yang lain, dia keluar dari Islam. Beda kasusnya dia bolong-bolong. Ya. Kadang sholat, kadang enggak. Tapi kalau enggak pernah sholat sama sekali, dia bukan Islam. Kalau dia adalah kerabat Anda, mungkin paman, bibi, ya, maka Anda sampaikan, saya ada zakat. Tapi ini tidak boleh untuk orang di luar Islam. Orang Islam itu, kata Nabi, al-ahdul ladzi bainana wa bainal kufri as-shalah. Itu perbedaan antara kafir dengan iman, mukmin adalah salat. Dan yang meninggalkannya sama sekali berarti dia tidak beriman. Kadang saya salat kok, kata dia. Ya udah, kalau Anda mengaku kadang saya sholat, ini saya berikan, tapi jangan kadang lagi, sholat 5 waktu. Ya, susahnya hidup Anda itu diantaranya karena Anda tidak beribadah kepada Allah. Ya, tentulah orang yang menentangi penciptanya, jangankan menentangi penciptanya, bertentangan saja dengan suami, dengan orang tua, dengan anak, dengan adik, Anda tidak nyaman. Ya, walau yang salah mereka, tapi tetap Anda tidak nyaman. Apalagi sekarang ribut dengan pencipta. Menciptakan Anda dari setetes air mani menjadi manusia yang memberi rezeki Anda, ribut dengan dia. Dia suruh sholat, Anda tidak mau.
ya, maka jangan bolong-bolong, penuhi semuanya. Dan tidak masalah Anda ancam juga. Kalau depan masih bolong-bolong lagi, saya tentu ingin harta saya ini berguna untuk ketaatan kepada Allah. Saya akan serahkan kepada fakir miskin lain yang mustahik, yang dia sholat tepat waktu. Nah. Ya, sehingga terbantu dia untuk taat kepada Allah. Ketika tahun depan dia sama juga, ya udah jangan kasih. Kalau dia minta uang, ya suruh dia sholat dulu. Tunjukkan saya kamu sholat 5 waktu, saya kasih walaupun ya Anda niatkan atas nama zakat pun nggak ada masalah. Butuhkah uang 1 juta? Lagi ada uang kamu minta. Disuruh sholat aja kamu nggak mau. Ya, tunjukkan kamu sholat 5 waktu dulu selama sepekan ini. Ya, kan rumahnya berdekatan. Mau ke masjid, Assalamualaikum kak. Ya, ahli sholat dia. Ya, nanti kakak berikan uang 1 juta itu. Nah, itu tidak apa-apa. Dan nanti Anda hitung dari zakat Anda yang Anda dahulukan boleh. Wabillahi taufiq. Nah, jazakallah khair atas nasihat, dan demikian pendengar dan pemirsa Radio TV, semoga bermanfaat dan menjadi pencerahan. Kita angkat pertanyaan via telepon yang mungkin baru bergabung. Silakan. Halo. Silakan. Halo. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Umu di mana? Dengan Umu Akila di Bogor. Baik, silakan pertanyaannya. Ya, Ustadz Afwan. Saya punya orang tua masih hidup. Saya punya anak 3. Saya nomor pertama. Nah, kemudian ayah saya menyampaikan bahwa nanti kalau ayah sama ibu sudah tidak ada, rumah buat adik, kebun, qadarullah punya kebun kelapa sawit di Jambi. Kebetulan orang tua saya dan adik-adik saya tinggalnya di Jambi, saya di Bogor. Nah, kebetulan orang tua saya menyampaikan bahwa nanti kalau ayah sama ibu tidak ada, harta nanti buat adik-adik, adik 2 sama sebagian untuk diwakafkan gitu. Nah, kamu nggak usah ya katanya, karena kamu kan dulu kuliah gitu, menghabiskan uang gitu. Nah, pertanyaan saya, Ustadz, apakah seperti itu diperbolehkan secara syariat gitu? Dan apakah orang tua saya artinya sudah melakukan sesuai dengan syariat? Mungkin itu saja, Ustaz. Baik. Ya Allah, barik fiik. Kita simak jawabannya. Jazakallah khair. Silakan, Ustaz. Ini namanya wasiat. Dia mengatakan, bila saya dan ibu kalian wafat, maka ini untuk A, B, dan C anak-anaknya. Ya, yang satu tidak. Maka wasiat kepada ahli waris, kata Nabi SAW, pada wasiat ahli waris. Wasiat kepada ahli waris tidak sah. Maka ucapan ayah dan ibu Anda sekarang itu tidak ada gunanya. Jadi, kapan wafat, itu harta mereka dibagi sesuai dengan ketentuan waris yang Allah jelaskan di dalam kitabnya. Wabillahi taufiq. Jazakallah khair. Demikian yang bertanya, semoga menjadi pencerahan yang bisa disampaikan kepada saudara-saudaranya. Barakallahu fiik. Saya sedikit ada pertanyaan berkaitan dengan tema tadi, ada undian. Pertanyaan ada beberapa yang masuk. Bagaimanakah hukum undian hakikatnya, Ustaz? Tadi jelaskan hukum mengundi di dalam syarahnya, dan manakah yang diperbolehkan dan undian yang seperti apa yang dilarang? Mohon pencerahannya, jazakallah khair. Undian, kalau untuk menentukan yang berhak dari yang berhak, mereka semuanya berhak. Seperti orang arisan. Nah, Orang arisan semuanya berhak mendapatkan uang jumlah yang mereka bayar. Uang mereka kan? ya, Ya, mereka semuanya berhak. Tapi siapa yang lebih berhak pada putaran pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya?
boleh diundi. Baik. Ya, itu seperti juga Anda punya anak 5. Anda ada tugas dari perusahaan atau dari kantor keluar kota. Kalau dibawa 5-5-nya nggak pergi tugas namanya. Itu namanya pergi main-main. Ya, tapi ingin ada anak 1 ya yang sedang liburan. Yang lain tidak. Kalau semuanya pas lagi liburan, Anda undi saja. 1 ikut ayah, ya, sambil dia belajar bagaimana susahnya ayahnya mencari rezeki. Ya, melihat bagaimana uletnya ayahnya mencari rezeki dan bagian dari pendidikan ini, pengajaran. Ya. Dan tentu jangan pakai anggaran dari biaya perjalanan dari perusahaan atau dari instansi tadi. Pakai dana pribadi Anda untuk biayanya. Maka ini boleh diundi. Seperti Rasulullah SAW mengundi istri-istrinya bila beliau safar. Enggak mungkin 9 istrinya ikut dalam peperangan. Repot. Ya, perjalanan. Maka beliau bawa 1 orang dengan cara diundi. Dan Allah mengatakan dalam kitabnya tentang Nabi Yunus, ya, ketika beliau pergi meninggalkan kaumnya sebelum turun perintah Allah dan beliau naik ke kapal tersebut tahu-tahu dihantam gelombang besar. Ya, dan di masa dahulu untuk menyeimbangkan kapal tadi dikurangi muatan. Semua barang-barang sudah habis, tinggal lagi barang-barang pokok. Pun masih belum stabil kondisi kapal, harus ada orang yang dibuang 1. Gimana caranya? Siapa yang mau dibuang? Tentu nggak ada yang mau dibuang. Ya, maka Allah mengatakan fastahamu fakana minal mudhadin. Lalu mereka sepakati kita undi ya. Siapa yang keluar, dia yang dibuang. Ya, setuju semuanya. Di undian pertama keluar nama Nabi Yunus. Ya, harus dibuang. Nabi Yunus alaihissalam, wajah orang soleh itu kelihatan. Wajah Nabi kelihatan. Seperti yang dikatakan ketika Nabi sampai di Madinah, seorang Yahudi mengatakan, wajhuhu laisa biwajhin kadhib. Nah, ketika Nabi Muhammad SAW datang ke Madinah, ya, seorang Yahudi mengatakan wajah beliau bukan wajah seorang pendusta. Ya, Anda pun dengan teman-teman Anda dari lihat wajahnya kelihatan ini banyak bohongnya. Nah, ini orangnya lurus, baik, amanah, bisa kelihatan. Maka mereka nggak setuju kalian dibuang Yunus. Undi yang kedua nggak setuju, keluar lagi. Undi yang ketiga, kata Nabi Yunus, dia tahu bahwa ini mungkin teguran dari Allah Azza wa Jalla atas tindakannya. Ya, dia yang ceburkan dirinya ke laut. Faltaqamahul hut. Lalu dia dimakan oleh ikan besar, ikan paus. Ya, ini boleh berarti. Itu yang tidak boleh itu kalau umpamanya kamu kasih uang 1 juta, saya 1 juta. Kita undi, ya, pakai uang koin. Kalau yang keluar gambar, saya yang ngambil. Kalau yang keluar adalah nominal 150, 200, kamu yang ngambil. Ini undian ini yang menyebabkan harta orang menjadi hilang. Ini yang haram. Ini dinamakan dengan perjudian. Allahu Akbar. Jazakallah khair Ustaz. Alhamdulillah. Demikian ikhwan dan akhwat jazakumullah, beberapa pertanyaan, dan tadi pertanyaan berkaitan dengan undian sudah dijawab, semoga menjadi pencerahan. Ini merupakan pertanyaan kami terakhir dan sebagai kesimpulan dan ikhtitam, silakan Ustaz. Ikhwani, akhwati fillah. Agama Allah adalah agama yang paling sempurna karena berasal dari yang maha sempurna yang menciptakan alam semesta dan menciptakan semua makhluk dan termasuk kita di atasnya.
sampai pun dalam aturan hibah dalam kondisi sakit pun Allah tentukan melalui lisan Rasulnya dan penjabaran para ulama kita dari masa ke masa. Kita hanya tinggal mempelajari dan mengamalkannya, sebuah kemudahan. Ya, sebuah kemudahan bagi kita yang hidup di akhir zaman ini, dan pun mempelajarinya banyak media, banyak fasilitas yang untuk memudahkan. Sambil nyetir pun Anda bisa belajar ilmu, mendengarkan dari rekaman ataupun live. Yang ini tidak ada pada masa para ulama di masa dahulu. Maka menjadi kufur nikmat kalau nikmat ilmu dan amal ini kita berpaling darinya. Wallahu a'lam.